Jadi, kalau kamu pengen menjadi pembaca buku yang efektif, pahami isi buku yang kamu baca, serta nggak gampang lupa di kemudian hari, dan kamu nggak tahu bagaimana cara untuk melakukannya, aku buat video ini khusus buat kamu. Karena dengan beberapa cara yang aku akan jelaskan di video ini, akan merubah cara membacamu selamanya. Tapi, apa yang membuat kamu bisa menjadi pembaca yang efektif? Kenapa ada orang yang gampang banget paham isi buku yang dibaca, tapi kamu enggak? Apa yang mereka tahu, tapi kamu nggak tahu? Apakah membaca buku 10 jam per hari? Apakah membaca buku dan bikin catatan sambil baca? Ataupun membaca buku dan hasil bacanya kamu bagikan pada orang lain? Maka dari itu, pada video kali ini aku akan bahas itu semua dan mengubah kamu menjadi pembaca yang efektif menggunakan 4 tips ini. Yang pertama, aktif membaca ulang. Maksudnya, jangan ragu untuk mengulangi apa yang kamu baca terhadap buku tersebut. Contoh, di bab 1, kamu baca, lalu kamu ulangi lagi baca bab 1, itu nggak masalah banget. Karena dengan kamu melakukan hal tersebut, kamu akan berpotensi untuk lebih memahami buku yang kamu baca dan kamu lebih efektif untuk nggak gampang lupa di kemudian hari karena kamu mengulangi buku ataupun bacaan yang kamu baca. Kamu mengulangi bab yang kamu baca sehingga bukan cuma sekali baca doang, bukan cuma sekali baca langsung lewat, langsung hilang, enggak. Kamu mengulanginya 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali. Ini yang aku lakukan. Dulu aku ketika membaca buku, aku berpikir bahwa ketika aku membaca buku, aku sekali baca udah lewat, udah nggak usah aku buka lagi. Ternyata itu salah. Masalahnya ketika aku melakukan hal tersebut, aku cuma sekali baca doang. Yang terjadi adalah aku gampang lupa. Aku nggak gampang ingat apa yang aku baca. Dan aku nggak gampang memahami yang aku baca tersebut. Cuma karena aku cuma sekali baca materi yang aku baca tadi. Aku cuma sekali baca lalu aku melupakannya dan itu fatal banget. Oleh karena itu, sekarang aku lebih mengubah cara aku membaca. Ketika aku membaca buku, aku bisa membaca buku tersebut berulang kali, 2, 3, atau bahkan 5 kali. Kan aku ada baca buku sampai 10 kali, yang mana buku tersebut tentang ngomong depan umum, ngomong dengan orang lain, atau berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa aku melakukan hal tersebut? Karena aku pengen tahu apa sih isinya, apa sih inti-intinya, dan apa sih yang akan aku praktekin dari buku tersebut. Aku nggak bisa praktekin buku tersebut cuma karena 1 kali baca. Karena ketika aku cuma sekali baca, ya terjadi aku nggak akan ingat, aku nggak akan paham apa yang aku baca, dan aku akan langsung melupakan apa yang aku baca dalam buku tersebut. Maka dari itu penting banget untuk kamu mengulangi apa yang kamu baca. Kamu ulangi lagi itu nggak masalah banget meskipun waktunya terkesan lebih lama. Tapi nggak apa-apa lebih lama, yang penting lebih nempel kepada otak kamu sehingga kamu bisa mempraktekin apa yang kamu baca dan kamu lebih ingat apa yang kamu baca. Kalau kamu nggak tahu bagaimana cara, simple. Ya tinggal dibaca ulang. Misalkan di bab 2 buku Atomic Habits, kamu masih nggak tahu apa isinya, kamu masih ngawang-ngawang isinya apa, kamu ketika sekali baca langsung hilang semua, kamu baca lagi, baca lagi, baca lagi berulang kali. Nggak mesti di berbab, nggak mesti buku juga nggak masalah untuk kamu ulang dan ulang lagi. Sehingga apa? Tujuannya ketika kamu mengulang apa yang kamu baca, kamu bisa mendapatkan apa yang baru, kamu bisa mendapatkan materi yang baru, kamu bisa mendapatkan insight baru yang mana tadi nggak kamu dapatkan kecuali dengan kamu mengulang apa yang kamu baca. Maka dari itu penting banget untuk mengulangi apa yang kamu baca sehingga kamu nggak gampang lupa di kemudian hari. Lalu next stepnya setelah kamu sudah mengulangi apa yang kamu baca, nggak cukup sampai situ doang. Untuk bisa mengingat apa yang kamu baca dan gak gampang lupa di kemudian hari, kamu harus mengamalkan ataupun kamu mengimplementasikan apa yang ada di buku tersebut. Aku pernah melihat sebuah video yang mana di video tersebut disebutkan bahwa setiap kamu menyelesaikan 1 bab harus ada aksi yang kamu lakukan. Contoh, di buku Atomic Habits dijelaskan bahwa ketika kamu ingin membuat kebiasaan baru, kamu cukup gunakan aturan 2 menit. Ketika kamu nggak bisa membaca buku, ketika kamu nggak suka membaca buku, kamu camkan di diri kamu hack otak kamu mulai membaca buku hanya 2 menit doang. Dan dari 2 menit ini, kamu bisa memulai membaca buku dan kamu nggak terbebani ketika membaca buku. Kenapa? Ya karena cuma 2 menit, 2 menit mah simple. Nah kalau kamu sudah berpikir itu simple, kamu akan langsung untuk mulai membaca buku dan kamu nggak ngapa-ngapain ketika membaca buku. Maksudnya nggak melakukan hal selain membaca buku. Nah dari teori tadi itu kan aku tahu dari buku Atomic Habits. Nah itu yang kamu lakukan, kamu amalkan apa yang kamu dapatkan di buku tersebut. Sehingga kamu nggak sia-sia membaca buku, kamu nggak sia-sia untuk menghabiskan waktu untuk membaca. Karena kamu mendapatkan hasilnya. Karena kan
Sama aja ketika dalam Islam juga disebutkan bahwa ilmu tanpa amal sama aja sia-sia. Itu juga dengan buku, kamu baca buku, kamu mendapatkan ilmu dari buku manapun, tapi nggak ada apapun yang kamu dapatkan, sama aja kalau kamu nggak praktek, sama aja bohong. Maka dari itu penting banget untuk mengamalkan ataupun mempraktekkan apa yang kamu dapatkan dari buku tersebut. Apakah cukup sampai sini? Tentu tidak. Setelah kamu mengulang-ulangi buku yang kamu baca, setelah kamu mempraktekin buku yang kamu baca, namun ada masalah ketika kamu membaca buku, kamu gak apa-apa terdistraksi sama apapun itu yang ada di HP kamu. Ada chat masuk, ada notif masuk, kamu langsung refleks dengan HP. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya kamu hidupkan mode pesawat. Dengan mode pesawat ini, kamu bisa lebih gampang lagi fokus kepada membaca buku, dan kamu bisa lebih fokus untuk memahami isi buku yang kamu baca, dan kamu nggak gampang lupa di kemudian hari karena kamu fokus. Sesimpel kamu fokus, ketika kamu fokus membaca buku, kamu itu gampang banget untuk ingat, kamu nggak gampang lupa. Dulu aku pernah ketika membaca buku, aku tuh ngeremehin kayak, oh nggak masalah, ada HP di dekat aku, nanti juga aku bisa melawan rasa pengen megang HP tersebut. Tapi aku salah, aku gagal. Aku malah ketika ada notif langsung main HP, aku langsung tinggalin bukunya, dan itu fatal banget. Kamu nggak boleh melakukan hal tersebut. Caranya gimana? Kamu matikan HP kamu ataupun kamu hidupkan mode pesawat kamu sehingga kamu bisa mengambil fokus kamu kembali. Sehingga kamu lebih fokus membaca buku, kamu nggak gampang terdistraksi, dan kamu bisa menyelesaikan buku, dan kamu bisa menyelesaikan target yang kamu tetapkan di awal ketika ingin membaca buku. Dengan apa? Sesimpel hidupkan mode pesawat. Setelah step ini, setelah kamu hidupkan pesawat, ada next step lagi yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin mengingat buku yang kamu baca, adalah dengan membuat catatan. Maksudnya ketika kamu menyelesaikan satu bab, kamu tulis inti-inti dari bab tersebut apa hal yang bisa kamu praktekkan di bab tersebut, lalu apa key poinnya, sumarinya apa, dan semacamnya. Kan kalau kamu nggak melakukan hal tersebut, kamu lebih nggak memahami materi yang kamu dapatkan karena kamu kurang paham apa yang disampaikan di buku tersebut. Dan bagaimana caranya? Ya sesimpel ketika bab 1 selesai, kamu tulis di catatan kamu buka buku kamu tulis di situ apa-apa yang kamu dapatkan, apa-apa yang bisa kamu praktekin, sehingga kamu bisa mengupgrade diri kamu menggunakan buku yang tadi kamu baca. Dulu aku berpikir bahwa ketika aku membaca buku aku cukup, ya udah nggak perlu catatan, capek-capek doang. Tapi ternyata aku salah. Aku sadar bahwa ternyata catatan ini perlu banget untuk kamu buat ketika kamu selesai membaca buku, sehingga kamu bisa lebih menyerap lagi materi yang kamu dapatkan di buku tersebut. Itu tuh 4 tips yang bisa kamu lakukan dan kamu praktekin sehingga kamu bisa membaca lebih efektif dan gak gampang lupa di kemudian hari. Jangan lupa subscribe supaya kamu bisa menjadi pembaca buku.